Baik teman-teman mahasiswa, kita kuliah lagi di mata kuliah Dasar-Dasar Manajemen Pendidikan. Pada kesempatan kali ini, tema yang akan saya angkat adalah ruang lingkup, objek, dan kegunaan manajemen. Jadi yang pertama, ruang lingkup dulu ya. Sebelum saya bahas tentang ruang lingkup, saya ingin menyampaikan dulu pengantar bahwa manajemen itu merupakan hal yang sangat vital ya, yang sangat urgent dalam memaksimalkan potensi pendidikan dalam rangka untuk mencapai tujuan pendidikan. Kalau tidak dimanajerisasi dalam sebuah lembaga pendidikan, maka pasti bisa dipastikan itu berantakan pengaturannya. Tidak ada pengaturan terhadap siswa, tidak ada pengaturan terhadap guru, tidak ada pengaturan terhadap sistem pembelajaran, ya berantakan. Maka ini perlunya adanya manajemen, penting sekali. Dalam manajemen pendidikan, yang pertama dibahas di pertemuan kali ini itu adalah tentang ruang lingkup. Nah, ruang lingkup apa saja yang ingin kita sampaikan? Bahwa tidak jauh dari pembahasan tentang perencanaan, ya, tidak jauh tentang perencanaan. Kalau dalam keseharian kita bekerja, itu selalu membuat yang namanya rencana. Jadi planning begitulah ya. Kurang lebih namanya planning. Maka sebuah lembaga pendidikan itu pasti punya rencana. Tahun ini saya akan merencanakan tentang pembuatan gedung baru misalkan. Nah, ini juga perlu direncanakan dari segi sarana dan prasarana. Kemudian dari segi pembelajaran, tahun ini pembelajaran di sekolah harus sudah berbasis digital misalkan. Nah, apa saja yang perlu disiapkan? Maka segala fasilitas yang berbasis digital itu juga harus disiapkan, mulai dari komputer ya, jaringannya dan lain sebagainya itu harus direncanakan secara matang. Kemudian setelah perencanaan ada organisasi ya. Perlu adanya struktur kepengurusan yang harus ditata supaya dalam rangka mencapai tujuan tadi, misalkan pembelajaran berbasis digital itu bisa terlaksana dengan bagus ya. Itu harus organisasi. Kemudian ada juga yang bagaimana setelah diorganisasikan kemudian pelaksananya bagaimana? Apakah kurang progresif, apakah berjalan cepat, maju atau landai begitu ya. Maka setelah itu nanti ada evaluasi bagaimana terkait dengan perencanaan dan organisasi yang tadi direncanakan, kemudian pelaksananya perlu dievaluasi. Dalam istilah manajemen itu adalah namanya POAK, nah, planning, organizing, actuating, and controlling. Nah, di sini saya menyebutkan dengan evaluasi. Sebenarnya selain POAK itu ada pembahasan lain yang diantaranya adalah tentang sumber daya pendidikan, ya, orangnya gitu ya, subjeknya. Kemudian ada pemasaran. Nah, pemasaran itu menyangkut tentang promosi dan komunikasi program pendidikan kepada calon peserta didik ya, sosialisasi begitu. Nah, sosialisasi dikuatkan dengan hubungan masyarakat sehingga dalam sebuah sekolah itu biasanya ada organisasi tentang keorangtuaan atau apa namanya komite begitulah ya. Ini penting kalau itu secara struktural. Tapi kalau non struktural, guru-guru itu biasanya punya pengabdian sendiri dalam sekolahan, ada dalam masyarakat ya, di sekitar tetangganya. Ini penting hubungan masyarakat, sehingga guru itu dipandang mulia oleh masyarakat karena karena dipandang hebat mulia, maka masyarakat pada kagum. Disitulah mulai terjalin hubungan sehingga jalur sosialisasi juga terbantu, akhirnya sebanyak yang mau sekolah di situ. Kemudian yang berikutnya pembahasannya adalah objek manajemen pendidikan. Yang namanya objek itu berarti kan adalah bendanya, sasarannya ya. Ya, di dalamnya itu ya ada manusia, sarana dan prasarana, peralatannya, kemudian kurikulum ya, benda mati di kurikulum ya. Apa sih yang diajarkan, metodenya bagaimana, pembelajarannya bagaimana, sistemnya bagaimana, sistem penilaiannya bagaimana. Ini adalah objek-objek yang dibahas dalam manajemen pendidikan. Keuangan juga perlu ya. Kalau keuangannya eh apa itu seperti lampu yang ketap-ketip, ini membahayakan, bisa gulung tikar itu nanti sekolahannya. Maka perlu di manajerisasikan ya.
Kemudian teknologi tadi yang contoh yang saya katakan ya, sistem pembelajaran berbasis digital misalkan, maka harus bagaimana itu ya. Nah, yang terakhir adalah kegunaan manajemen pendidikan. Ya, gunanya itu bagaimana? Yang pertama adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pendidikan. Jelas ini untuk mengefisienkan waktu, kemudian efektif ya. Ya, manajemen yang baik itu dapat membantu memaksimalkan penggunaan sumber daya. Jadi meskipun sumber daya manusianya mungkin sedikit, tapi mampu melaksanakan lompatan-lompatan yang begitu jauh ya dengan bantuan teknologi tentunya misalkan ya. Jadi efisien dan efektivitas itu perlu di manajemenkan, direncanakan. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Nah, ini perlunya sekolah kepala sekolah melihat bagaimana kondusivitas sekolahannya, mulai dari sekolah, dari gurunya, muridnya dan sebagainya. Ini penting untuk melihat bagaimana suasana pembelajaran di sana, ya, nyaman atau tidak begitu ya. Ini. Kemudian meningkatkan kualitas sumber daya manusia ya. Dengan adanya pemimpin kepala sekolah yang punya manajemen yang bagus, maka mestinya tidak pandang bulu terhadap siapapun itu ya. Pada bawahan-bawahannya harus semuanya harus punya kerja job description yang jelas ya, punya langkah pekerjaan yang jelas. Sehingga tidak ada yang dirugikan dari masing-masing SDM itu. Sesuai dengan tupoksinya tentunya ya. Kemudian berikutnya adalah meningkatkan akuntabilitas dan transparansi ya. Manajemen yang transparan dan akuntabel dapat dipertanggungjawabkan ya. Itu dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat. Sebuah sekolahan tidak transparan terutama dalam segi keuangan misalkan ya. Wah, ini tidak tidak dipandang lagi nanti oleh masyarakat. Harus transparan. Bagaimana terkait dengan pembelajaran yang sebenarnya, bagaimana tentang penilaian yang sebenarnya itu harus jangan ditutup-tutupi. Bagaimana pengawasan terhadap siswa itu harus jangan sembunyi-sembunyi ya. Maka penting perlu adanya iklan, meng-share di media sosial itu penting sekali. Ya sekali untuk pencitraan nggak masalah lah ya. Yang penting menonjolkan keaktifan sekolah tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah menyesuaikan pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Masyarakat itu maunya apa begitu ya? Masyarakat itu pengennya anak-anak itu punya karakter yang baik, yang bagus. Nah, ini mestinya dimulai dari gurunya, bagaimana berperilaku di lingkungan sekitar rumahnya, begitu kan ya. Bagaimana sekolah ketika ada murid yang tidak pernah berangkat, tidak pernah masuk ya. Ini makanya penting adanya yang namanya kunjungan ya. Home visit itu penting ya. Ini dalam rangka supaya masyarakat itu mengetahui ya, mengetahui tentang kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Misalkan masyarakat ingin sekolah juga berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat. Nah, ini harus diketahui ya. Kepala sekolah harus mengetahui tentang itu. Nah, ketika sudah mengetahui, maka ini ada jalinan hubungan kerjasama antara masyarakat dengan sekolahan. Misalkan ya kerja bakti, misalkan dalam kegiatan perlombaan dan lain sebagainya ya ini. Dan lain sebagainya lah ya. Itu adalah tentang manajemen pendidikan ya, dasar-dasar manajemen pendidikan mulai dari latar belakang ruang lingkupnya, objeknya dan kegunaannya. Oh ya, terkait referensi yang tadi saya sampaikan itu Anda bisa memperdalam ya dari beberapa buku tentang dasar-dasar manajemen pendidikan atau buku-buku yang lain ya yang kaitannya dengan perencanaan pengajaran ya seperti Omar Hamalik itu kan ya. Itu banyaklah buku-bukunya yang ada di internet, banyak di perpustakaan tempat perguruan tinggi Anda mungkin itu juga banyak juga. Demikian, terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.